Halo Kak Iqbal, gimana nih kelas paginya? Membangkitkan tenaga banget ya. Betul banget nih, sip. Oke. Ini teman-teman kalau misal bisa on cam, yuk on cam biar kita saling kenal lebih dekat gitu. Jauh di mata, dekat di hati. Enggak ada yang jauh di mata, dekat di Google Meet. Baik teman-teman, kalau gitu ini acara yang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Board IFSA LCUGM dan narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Iqbal, dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Mirza Nur Aini Widiati, biasa dipanggil Mirza. Nih, untuk pencairan dulu, gimana kalau kita mulai pakai pantunnya? Pergi ke Kenya beli durian. Halo semuanya, apa kabar kalian? Asik. Kapan lagi ya pakai pantun nih? Gimana nih teman-teman? Pada semangat nggak? Hari Sabtu, weekend, gini kita mulai sama workshop tentang personal branding. Kayaknya bakal seru nih. Kalau gitu, semangat. Semangat, semangat. Anak IFSA mana sih yang nggak ada semangat tuh? Semangat semua ya. Oke, kalau gitu persilahkan aku membacakan susunan acara pada workshop kali ini. Yang pertama, open gate, dilanjut dengan pembukaan acara. Setelah itu, sambutan oleh PO dan juga Presiden IFSA LCUGM, penyambutan pembicara, selanjutnya pematerian oleh narasumber kita, dan disusul dengan praktik peserta pembuatan akun LinkedIn. Setelah itu akan ada penilaian hasil kerja oleh narasumber kita, dan tak lupa ada sesi tanya jawab. Ibarat gak afdol nih, tanpa ada dokumentasi ya, nanti bakal ada dokumentasi nih teman-teman. Dan yang terakhir akan ditutup dengan penutupan. Oke, langsung aja kita masuk ke susunan acara yang pertama, dipersilahkan sambutan oleh Project Officer kita pada workshop kali ini. Pada Asmi, saya persilahkan. Baik, Mirza, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Mas Iqbal Fadilah selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati juga Mbak Christina Ayu selaku Presiden of IFSA LCUGM dan para direksi lainnya, serta teman-teman IFSA LCUGM yang berbahagia. Pertama-tama selaku PO dari workshop Komisi HRD, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Mas Iqbal sebagai narasumber materi workshop kali ini. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada panitia atas diselenggarakannya workshop yang dilakukan oleh Komisi HRD. Acara workshop kali ini mengambil tema Personal Branding, Make a Brand Called You with LinkedIn. Dan diharapkan pengetahuan atau wawasan mengenai LinkedIn dapat bermanfaat terutama bagi teman-teman IFSA LCUGM yang manfaatnya itu dari sekarang hingga yang akan datang. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara tulisan maupun lisan. Penjahit benang di dalam peti. Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini adu pantun nih ceritanya ya. Dilanjut sama PO. Oke, terima kasih kepada Asmi selaku PO pada workshop kali ini. Selanjutnya akan ada sambutan dari Presiden IFSA LCUGM. Kupersilahkan kepada Mbak Ayu. Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi.
Uh, Semoga di pagi hari ini sama teman-teman sudah pada semangat ya, mungkin ada yang baru bangun atau baru kelas. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman panitia HRD, juga kepada pembicara Mas Iqbal yang telah ingin mau membagikan pengetahuannya kepada kita mengenai LinkedIn supaya kita bisa juga dikenal kepada banyak orang melalui LinkedIn ini. Aku mungkin nggak ada seperti yang lainnya pantun-pantun belum mempersiapkan, harusnya aku mempersiapkan ya. Tapi intinya semoga kita bisa belajar bersama bareng di sini. Semoga LinkedIn kita juga semakin menarik di mata orang-orang, terutama di mata teman-teman Bapak Ibu perusahaan, supaya siapa tahu kita bisa ya dilirik lah orang-orang. Mungkin itu aja, semangat buat kita yang mau mencoba workshop pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Kalau gitu, aku mau cerita sedikit nih teman-teman. Kemarin aku barusan aja loh nge-tweet tentang perasaan aku hari ini dan apa aja yang aku lakuin. Selain itu, teman-temanku juga banyak yang nge-tweet di Twitter kayak mereka lagi ngapain ataupun perasaan mereka galau, gundah, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih, tweet tadi itu merupakan salah satu bentuk dari personal branding. Jadi, personal branding itu apa sih? Personal branding adalah segala sesuatu yang menarik yang ada pada diri seseorang. Nah, nyatanya personal branding ini nggak hanya dilihat di dunia nyata, tapi seiring berkembangnya zaman, teknologi, dan lain sebagainya, personal branding juga dilirik dari online, yaitu salah satunya sosial media LinkedIn. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang nggak asing ya sama LinkedIn itu, atau beberapa ada yang belum download, atau bahkan baru dengar tentang aplikasi LinkedIn ini. Untuk itu, pada kali ini workshop dengan tema Personal Branding, Made a Brand Called You with LinkedIn akan dipandu oleh narasumber kita, special guest kita, yaitu Kak Iqbal Fadila. Oke, kalau gitu di sini aku akan membacakan CV dari Kak Iqbal Fadila. Jadi Kak Iqbal Fadila ini merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Nah, pengalamannya ini nggak kalah keren banget tuh teman-teman. Walaupun CV-nya cuma 1 lembar, tapi penuh makna nih 1 lembarnya. Oke, kita mulai dari pengalamannya ya. Pengalaman sebagai Vice Chairman of Cendekia Enterprise Gama Cendekia UGM, terus itu Public Relation at Indonesia Future Leaders Chapter Yogyakarta, Creative Director of Dream Chaser, Project Officer MIT Phase 3 Intern at Ruang Guru Foundation. Wah, keren nih. Ada join-join sama Ruang Guru nih, teman-teman. Dan yang baru aja, People and Performance Manager at Academies.id. Achievement nih. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar AFS kan? Tuh, ternyata dunia ini sempit. Di sini kita bertemu dengan salah satu delegate dari AFS. Dan Kak Iqbal ini berkesempatan melaksanakan exchange student ke China, teman-teman. Jadi semoga bisa nular ya, gitu. Amin. Terus juga awardee of Isman Usman Scholarship, awardee of Brian Gunawan Project, awardee of Rumah Kepemimpinan Scholarship, dan yang baru aja nih ada Winter Exchange Program by Graduate School of Agriculture, Kyoto University. Ternyata Kak Iqbal tuh nggak hanya mengikuti perlombaan ataupun semacam scholarship dan lain sebagainya tuh. Ternyata Kak Iqbal sendiri ini mengabdikan dirinya sebagai volunteer loh. Bisa kita lihat sebagai peduli Indonesia by Indonesian Youth Opportunities of International Networking, juga peer leaders at National Security Language Initiative for Youth, virtual summer program by US Embassy, dan yang barusan aja sebagai local coordinator of Ruang Peduli Yogyakarta by Ruang Peduli Ruang Guru. Gimana nih? Mau langsung aja ketemu? Mau langsung aja mulai sama narasumber kita? Duh, aku pribadi juga nggak sabar nih pengen tahu gimana sih Kak Iqbal Fadila ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai pematerian dari Kak Iqbal. Kak Iqbal, aku persilahkan.
Oke, good morning all. Sorry ya, ini speaker saya kalau misalnya nanti ada ini, tapi hope akan baik-baik saja ya, karena ketika diklik nggak muncul gitu. Tapi I'm so happy karena bertemu dengan wajah-wajah cantik dan ganteng ya di pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Ayu, untuk tadi Kak Zulfa dan kawan-kawan, begitupun dengan teman-teman yang ada di sini ya. Oke, kita di sini akan sharing-sharing aja, akan belajar gitu bagaimana sih menjadi seseorang yang bisa dikenal oleh orang lain gitu ya. It's mean personal branding, tapi dalam dunia profesional ataupun nanti kalau teman-teman mau get scholarship, internship ataupun juga yang lainnya begitu. Tapi sebelum itu nggak afdal kalau kita nggak istilahnya berkabar dulu ya. Tadi udah berkabar katanya ada yang lagi tweet-tweetan story-story di Twitter dan sebagainya gitu. Tapi saya juga pengen untuk tahu nih kabar teman-teman dengan cek suhu gitu kan ya. Kalau kalau pandemi ini kan identik dengan suhu-suhuan gitu ya. Jadi maksudnya kita akan cek suhu dulu. Kira-kira di sini ada yang suhunya di atas 37 nggak nih? Jadi kan harus hati-hati dengan beliau gitu ya. Jadi kita akan cek suhu dulu sebelum kita mau belajar lebih tentang LinkedIn. Oke, kita akan cek suhu ya. Sudah muncul belum ya slide-nya? Sudah ya, Vi ya? Ini masih proses nih, Kak. Oh, masih proses. Oke, kalau begitu. Nice. Ya, jadi jangan dibuat sepanang, sesi kali ini kita akan seru-seruan aja gitu kan ya, akan sharing-sharingan. Jadi nanti silakan diisi suhunya, ini masih loading nih. Oke. Sip, semoga udah muncul ya. Ini adalah ekspresi-ekspresi yang menggambarkan suhunya teman-teman di pagi hari ini, mungkin di seminggu ke belakang atau di week menjelang akhir April atau yang Muslim sudah berpuasa selama kurang lebih 10 harian lebih. Itu jadi silakan diceritakan ekspresinya, nanti bisa ditulis di kolom chat. Ini di suhu berapa nih dengan ekspresi yang 34 mungkin nggak muntah dengan banyaknya deadline laporan ya. Kita tahu misalnya ada yang cemas menanti hasil ujian, hasil tes dan sebagainya, atau yang biasa aja tapi gembira 36 gitu. Atau yang 36,5 excited ketemu ke Ayu lagi nih di sini misal, atau ketemu siapa nih di sini. Jadi bisa silaturahmi, atau ada yang sedang marah nih, entah marah dengan seseorang atau marah nggak diperhatikan atau anything else. Jadi silahkan diketikkan di kolom chat suhunya di angka berapa. Oke, jadi oke udah banyak nih, kita kirim bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, aku juga ngirim nih. Wow, kalau Amanda 36,5 excited berarti ya, udah semangat banget nih. Dan Nurul 36. Terus Viana 36,5 meskipun tugas menumpuk ya, benar harus happy selalu ya. Oke, Natasha masih 35,5 nih, masih agak sedikit mungkin agak sedikit sedih atau cemas khawatir ya, it's okay. Oke, terus ada Mbak Eta 36, ada Mas Raihan 36 juga, Mas Giovanni 36. Jadi rata-rata yang 36 ya, rata-rata masih oke. Mungkin ada satu yang mau volunteer, mau cerita kenapa memilih suhu itu gitu. Adakah? Aku 35 karena lagi khawatir nih bisa ikut sesi ini apa enggak gitu ya. Ada yang mau sharing? Aku mungkin, Kak. Oh, nice. Boleh banget. Tadi aku milih 36,5 kan. Karena aku barusan balik ke asal kan, ke Purwakarta. Terus kayak ketemu sama keluarga lagi gitu. Jadi ya vibes-nya udah beda gitu kan. Apalagi Ramadan gitu sih, Kak. Oke. Gimana perjalanannya? Nggak disekat-sekat gitu? Aman ya? Aman. Oke. Sip. Apa nih next targetnya di kampung halaman menanti Lebaran berarti ya? Iya, paling ya bener-bener nikmatin Ramadan sama keluarga. Karena kemarin pas di Jogja buat di asrama tuh kadang suka telat bangun gitu, Kak. Tetap sahur sih, cuma kayak vibes-nya emang beda banget. Benar-benar. I see. Oke. Sip deh, mantap. Thank you banget ya udah sharing nih. Oke, semoga lancar-lancar ibadahnya. Oke, next mungkin satu lagi deh boleh. Ada yang mau sharing suhunya kali ini mungkin yang belum 36 nih. Mungkin siapa ya? Di sini tadi ada Natasha mungkin ya. Natasha mau sharing kenapa nih suhunya 35?
Suhunya 35,5 soalnya Ah, apa ya minggu ini kayak agak apa ya agak down sih soalnya hmm. apa kayak sibuk sama praktikumnya itu mulainya apa banyak banget acaranya apalagi yang luring habis itu kayak masih khawatir soal lebaran ini mau pulang apa enggak gitu sih Mas. I see, betul. Oke, it's okay, never mind. Tapi harapannya setelah ini ketemu sama teman-teman ya, dapat energi baru nih, kita jadi lebih baik lagi. Oke, good luck ya. Semoga lancar selalu. Oke, nice. Oke, kalau gitu udah berkabar, jadi semoga harapannya yang masih 35, 34, ya ataupun udah 37 gitu ya. Harapannya di sini sudah tenang, kita dapat sharing-sharing insight baru dan harapannya nanti bisa bisa lebih baik lagi moodnya. Gitu. Karena kalau ada pepatah ataupun ada sebuah kalau teman-teman baca Atomic Habit gitu ya. Jadi dari kebiasaan kecil yang bisa merubah kebiasaan besar itu bisa kita mulai dari kebiasaan di pagi hari. Kalau di pagi harinya kita udah fresh gitu ya, mandi gitu ya, simpel mandi aja, mandi itu kadang harus sekali, itu bisa mempengaruhi kegiatan kita di selanjutnya gitu. Nah, kenapa kita berbicara tentang mandi, berbicara tentang suhu, karena kita akan berbicara tentang personal branding dan juga nanti di link ya. Nah, oke, saya mau coba share screen ya kalau gitu untuk nextnya. Oke, berarti di sini rata-rata di Jogja atau ada yang di Jogja kah? Vi ada di mana, Vi? Oke, Kak Ayu kayaknya nggak di Jogja ya. Oke, sip. Oke, ini udah muncul ya slide-nya. Sudah, Kak. Oke, thank you. Nanti direspon aja kalau suara saya putus atau nanti kalau nge-lag ataupun apa, tapi hope bisa lebih baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba mulai sesi diskusi kali ini. Nanti kita juga akan coba praktek katanya ya untuk membuat LinkedIn. Nah, tapi di spesial di sini karena tadi berkaitan dengan personal branding dan untuk misalnya nanti kita profesional itu tidak hanya LinkedIn, tapi kita ke CV. Nanti ada hubungan nggak sih CV dengan LinkedIn gitu kan ya? Mungkin I'm not detail untuk explain hari ini gitu ya, tidak begitu detail karena sesi kita terbatas, tapi harapannya ini memantik dan memicu teman-teman untuk nanti after this gitu ya, setelah ini bisa praktek langsung ataupun bisa belajar lagi kalau ingin mengembangkan personal profile-nya di LinkedIn ataupun di media yang lain. Oke, di sini ada bagaimana sih kita meng-kick our career gitu ya. Karir kita, dan karirnya tidak sebatas pekerjaan ya. Ini bisa baik organisasi, kepemimpinan, baik juga pendidikan gitu ataupun di keluarga. Jadi karir ini so very large, jadi luas sekali. Dan bagaimana untuk bisa menunjukkan impactful profile. Jadi ini bukan interesting profile. Jadi profil yang menarik itu mungkin gampang ya. Gampangnya dalam arti ya udah kita kayak tampil dengan busana yang rapi, senyum dan sebagainya gitu ya, interesting atau dengan editan-editan. Ya only itu akan menjadikan pesan pertama atau impression kita ya kepada orang. That's good, itu bagus. Tetapi yang kedua, setelah kita, kalau dalam marketing itu ada yang namanya marketing funnel. Pertama tuh mereka aware. Nah, aware ini dibentuk dari tampilan kita yang menarik. Jadi entah itu nanti Instagram, Facebook, Twitter ataupun LinkedIn, itu kalau misalnya nanti tampilan kita bagus itu bisa menarik orang. Tapi yang kedua, bagaimana abis aware, ada act-nya gitu, ada action-nya. Bagaimana cari tahu who is Kak Ayu gitu ya, siapa Kak Ayu itu. Jadi nanti yang kedua adalah impactful profile. Jadi harus berimpact, berdampak, bermakna ataupun istilahnya ada efeknya di profile kita ini. Gitu ya. Dan ini nanti spesial ke kita mengulas CV juga. Nah sebelum itu kenalan dulu, maka tak kenal maka tak akan pernah kenalan juga gitu ya. Waduh kalau ta'arufan nanti insya Allah. Jadi tadi dikenalin, terima kasih banyak Vi udah memperkenalkan, kurang lebih demikian. Lagi belajar aja di beberapa kesempatan gitu ya. Mungkin teman-teman lebih berpengalaman gitu. Jadi di sini kita lebih sharing-sharing aja. Itu saya di tetangga ya di sebelah. Jadi kalau sering-sering main ke kantin FTP itu saya juga sering di sana kalau makan. Dari sekarang udah nggak bisa ya, udah setahun yang lalu. Itu katanya terkenal murah.
gitu katanya ya. Jadi saya suka banget jengkol. Jadi kalau mau kirim jengkol ya ke asrama saya boleh banget. Ya mohon maaf kalau bau, tapi memang is local food yang so delicious I think ya. Jadi menarik dan enak pokoknya, apalagi kalau buatan ibu gitu ya. Jadi beberapa kesempatan pernah belajar juga tadi disebutin interaksi di beberapa di ruang guru gitu. Nanti saya coba cerita terkait bagaimana kolaborasi ruang guru dengan MIT, Massachusetts Institute of Technology US untuk apa problematika kartu prakerja. Jadi dulu di ruang guru itu sedang ada project dengan MIT bagaimana nih membuat sistem untuk membina teman-teman kartu prakerja. Nah itu dulu membuat bimbingan karir. Nah bimbingan karir ini tentu bersinggungan juga dengan bagaimana personal branding untuk buat CV, nanti interview, habis interview bagaimana plotting di organisasinya dan sebagainya. Sempat belajar di sana gitu. Dan ini di bawah ada Victoria International Futures. Dulu sempat kesasar ya, ceritanya kesasar. Jadi nggak kesasar sih, sengaja nggak sengaja dulu karena pandemi banget. Jadi saya nggak bisa pulang ke Karawang, saya asli Karawang Jawa Barat sudahnya. Dulu tuh frustasi gitu ya. Kuliah sudah hampir selesai. 4 Mei dulu kalau nggak salah. 4 Mei itu udah ujian UAS. Jadi Mei itu udah mulai UAS dan nanti mau libur. Nah, habis libur tuh mau ngapain bingung. Cobalah cari-cari info lowongan kerja dan ketemulah Victoria International Futures. Ini adalah organisasi ini ya, perusahaan berjangka kayak trading kayak gitu. Nah, daftar jadi di situ ada lowongan financial consultant. Jadi konsultan keuangan. Dicoba daftar, interview ke sana langsung dan alhamdulillah itulah kesan pertama saya bekerja secara profesional menggunakan kemeja, sepatu, pantofel dan sebagainya. Dan sayangnya sekali karena sepatu saya sudah jarang dipakai. Jadi ketika saya melangkah masuk ketika pintu dibuka, sepatu saya udah jebol gitu, udah pengen makan, lapar mungkin si sepatunya. Jadi itu, waduh, malu banget. Ini mau maju, saya kebuka sepatunya, mau mundur, mau kemana Anda gitu kan, mau balik lagi gitu. Jadi ya udah saya lepas di sana, saya berkaos kaki aja gitu ya, orang pun nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh pakai sepatu apa gitu. Jadi itu sekilas cerita wow perjuangan untuk bekerja di sana. Oh ternyata dunia kerja itu seperti ini ya gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing kalau mau teman-teman sharing dari dunia kerja gitu. Jadi itu sih, itu hal yang ingin saya kenalkan kepada teman-teman. Di sini hanya sedikit saja gitu ya, mungkin teman-teman tadi bisa jauh lebih banyak. Tapi intinya kita selalu silaturahmi bersama. Gitu ya, itu harapannya bisa kita lebih kenal lagi. Nah, oke. Sambil cerita, sambil kita kenal lagi, sebelum kita menyusun LinkedIn kita, sebelum kita menyusun personal branding in social media atau di dalam CV, kita harus apa ya, create journey. Jadi create journey ini adalah menciptakan bagaimana perjalanan karir, perjalanan organisasi, pendidikan kita. Dengan apa? Dengan opportunities, dengan peluang. Karena in this era gitu ya, peluang itu so a lot gitu ya, banyak sekali. Sehingga ya pintar-pintar kita untuk memilah-memilihnya. Nah, ada rumusan sedikit yaitu explore, be valuable, goals yaitu sama dengan never give up. Jadi bagaimana kita mampu mengeksplor diri kita gitu ya, menjadi bermakna, bernilai, dan juga kembali back to our goals, kembali ke tujuan sehingga tidak akan pernah menyerah. Tidak ada kata menyerah kalau kita selalu menggunakan 3 rumus ini gitu ya. Bagaimana kita meng-create journey kita akan coba mulai beberapa poin berikut. Pertama, explore various of things. Tadi ya seperti saya katakan bahwa banyak banget nih sekarang ini info-info gitu kan ya, peluang di kampus, non kampus, itu yang bisa kita explore. Nah, explore ini ya kalau kata Pak Gita Wirjawan, satu Menteri Perdagangan Pak SBY, dia pernah bilang gitu, bahwa di usia-usia kita itu jangan memfokuskan pada satu hal doang. Kalau bisa explore apapun. Misalnya kita lagi belajar tentang kehutanan, meneliti kehutanan, fokus ke sana terus ya. It's okay, itu akan menjadi bidang kita. Tetapi yang kedua, kita harus punya added value atau nilai tambah. Apa nih? Oh, saya bisa nyanyi, ekspor dong, bikin cover, nge-YouTube, gitu, di TikTok, gitu kan. Sekarang kan TikTok udah hype banget gitu ya. Dan itu menjadi nilai tambah kita ketika nanti kita ingin membrandingkan diri kita gitu. Nah ini saya highlight bahwa education, pendidikan kita itu tetap number one. Kalau kita study di satu bidang,
apapun itu menjadi prioritas kita. Karena jangan sampai kita kuliah itu di samping organisasi, tapi justru organisasi di samping kuliah. Jangan sampai kebalik gitu ya. Baru kedua organisasi, dedikasi. Nah, yang menjadi penting ketika organisasi pendidikan dedikasi ini adalah ada hal yang kita dapat. Untuk apa? Untuk think, talk, and act. Bagaimana nanti kita pendidikan ini, organisasi, dedikasi, misalkan di organisasi sekarang itu gimana merubah skill leadership kita, bagaimana berpengaruh pada kemampuan berbicara mungkin, kemampuan negosiasi dengan orang, kemampuan mengelola orang, people management, time managementnya. Nah itu ya akan berguna untuk nantinya. Jadi tidak perlu banyak, tapi bisa fokus ke sana. Ini ada info-info nih, misalnya kalau kita mau suka relawan, bisa juga ikut relawan, volunteer gitu ya. Atau mau exchange nih, ini di bawah FYOTS ini sering banget informasi exchange ya, teman-teman juga udah familiar. Atau mau lebih ke karir path di industri gitu. Ini misalkan contohnya Paragon. Paragon ini aktif banget nih Instagramnya. Atau Kraft Heinz, ABC, Nutrifood misalnya. Atau Danone itu aktif banget Instagramnya. Jadi di follow aja gitu kan, nggak ada ruginya dan kita nggak bayar juga kan follow mereka. Jadi coba di follow biar nanti kalau ada informasi wow langsung nongol kan. Ini ya apa istilahnya for your recommendation gitu-gitu kan, algoritma Instagram atau algoritma sosial media ini apa yang sering kita lihat. Gitu misalnya suka magang nih, pengen magang, bisa klik anakmagang.id gitu kan ya. Atau kalau di Twitter tuh ada namanya HR Bacot ya. Itu sering juga tuh, sering ada informasi yang penting. Jadi ya di follow aja untuk informasi gitu. Ada info beasiswa kalau teman-teman suka beasiswa. Banyak lagi info-info lainnya yang teman-teman bisa follow, teman-teman bisa ikuti. Dan ini apa fungsinya buat menambah informasi agar kita bisa mengeksplor apapun gitu. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena kalau kita bisa bandingkan nanti di dunia kerja itu yang dilihat tidak hanya IPK kita mungkin, track record kita di dalam perkuliahan akademik, tapi bagaimana track record kita untuk misalnya pengalaman magang, pengalaman organisasi, jadi penting sekali untuk mengeksplor gitu ya. Oke. Selanjutnya, be valuable. Ini ada sedikit saran gitu. Jadi kalau kita di Muslim, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saya yakin teman-teman di sini adalah teman-teman yang bermanfaat bagi orang lain begitu. Di versinya teman-teman ada yang bermanfaat di organisasi, di akademik gitu ya, di volunteer, di organisasi yang lain di luar, itu bebas. Jadi versi bervalue itu beda-beda di setiap orang. Jadi jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena ini tidak rugi gitu ya buat kita pribadi, buat masa depan kita, ataupun buat nanti amal ibadah kita gitu. Jadi bervalue. Karena apa nih fungsinya value ini penting? Ada orang yang dia tuh berorganisasi terus, berprestasi gitu ya, dia punya misalkan founder A B C gitu misalkan, atau create something, inisiasi, juara inovasi dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia memikir kok saya nggak pernah puas, atau kok saya misalnya jarang dipanggil di A, jarang di A, di B gitu kan, jangan diajak sharing dan sebagainya. Mungkin itu kita belum bervalue dengan apa yang kita capai gitu ya. Mungkin belum ada maknanya. Oh, kita terus ambisius tapi tidak memikirkan what's the meaning of that, apa arti dari perjuangan kita itu. Jadi be valuable ini akan berkaitan juga dengan yang ketiga, yaitu back to our goals. Ini penting sekali, penting untuk kembalikan ke tujuan. Apa sih tujuan kita gitu untuk kuliah atau ambil jurusan ini? Gitu ya, forestry dan sebagainya gitu. Dan tentu ketika back to our goals adalah fokus. Jadi fokus itu ketika kita berani bilang tidak pada peluang yang menjanjikan. Misalnya ya, saya lagi join nih di komunitas ini, kayak di komunitas kehutanan. Terus kita sedang ditawari untuk misalnya sebagai ketua PSDM, fokus di sini. Terus tiba-tiba ada tawaran nih, kayaknya kamu potensial jadi ketua BEM gitu kan. Padahal baru banget nih, baru menjabat di PSDM. Tapi ada tawaran di ketua BEM, kamu layak nih, kamu punya dukungan nih, kamu tuh punya power. Nah,
Kalau kita fokus pada tujuan, oh pokoknya mas saya mah tidak perlu yang tinggi-tinggi, tapi saya bisa bermakna, berdampak, dan di bidang saya misalnya HR. Fokus di situ. Jadi tawaran yang menjanjikan pun kita bisa tolak. Tetapi kalau memang tawaran itu bisa kita handle, ya never mind gitu. Nah, ini ada gambar saya ini dari Instagram saya gitu ya teman-teman dulu. Pas hari itu yang kerja di Victory International gitu ya. Kuliah online sambil kerja bisa. Nah, bisa banget teman-teman mungkin yang punya usaha gitu, yang sekarang kan banyak banget internship online, itu banyak banget bisa dicoba. Gitu. Ini fungsinya untuk melatih pengalaman kita, juga untuk melatih bagaimana proses kita nanti ke depannya. Gitu ya. Juga ini kesempatan dulu di ruang guru. Jadi ternyata di dunia profesional bedanya, mungkin di government itu birokrasinya tinggi, tapi kalau di company yang swasta misalnya ataupun yang NGO atau yang misalnya private sector itu bisa lebih fleksibel ya. Nanti kita misalkan ke atasan atau ke si kolega kita, ke teman partner kita itu bisa lebih klop gitu, lebih enak, dan kita bisa mengekspor apapun. Nah dulu ketika di ruang guru itu proyeknya MIT bikin bimbingan intensif prakerja. Jadi kita membuat bagaimana teman-teman nih yang punya kartu prakerja, ada dari kalangan wira swasta, wira usaha, ada yang mohon maaf belum punya pekerjaan, ada yang dia berdagang, wira usaha gitu, yang mana itu kita latih nih bagaimana nanti mendapatkan pekerjaan yang sesuai gitu, mulai dari persiapannya, career preparation, penyiapan CV hingga yang akhir. Nah di situ kita bisa lihat teman-teman ya, ini pengalaman dulu ketika menyeleksi kandidat gitu yang akan menjadi peserta di sini, itu kan kita bisa lihat dari CV-nya, dari alasan, the reason why. Kenapa sih? Jadi selain CV, nanti personal branding, kalau itu tahap pertama ya, memfilter pertama tuh memang di CV, di LinkedIn, di profile kita gitu. Tapi the next-nya adalah bagaimana kita menjual diri kita, dalam konteks menjual untuk gimana kita lolos ya, berhasil, itu adalah dari the reason why-nya, dari alasan yang mengapa. Nanti ada satu tools metode ya, namanya STAR method, di akhir belakang kita akan coba ulas itu gitu, dan alasannya mengapa. Jadi harus 100% ya ketika menjawab pertanyaan gitu, nanti interview ataupun menjawab pertanyaan dalam Google Form, ketika kita apply sebuah apapun itu harus benar-benar niat ya, harus benar-benar dimantapkan. Jangan sampai cuman ya saya ingin menambah pengalaman, saya pengen belajar terkait ini dan sebagainya, cukup, tapi harus benar-benar detail. Biar apa? Biar yang baca pun oh ini serius banget di daftar gitu. Jadi kembali ke tujuan kita gitu ya. Terakhir, never give up. Jadi ini salah satu foto saya yang walaupun tadi teman-teman kenal saya ikut A, B, dan C, itu bukan apa-apa teman-teman. Saya lahir dari sebuah desa kecil di Karawang yang mana notabene-nya adalah kota pertanian. Saya lahir dari keluarga seorang petani yang tidak tahu apapun terkait apalagi terkait dunia-dunia misalnya internship, magang, ataupun beasiswa. Dulu pas SMA saya hanya ikut satu organisasi namanya English Club, itu pun di kelas gitu ya. Jadi kalau nggak ikut OSIS, nggak ikut MPK, jadi mungkin skill organisasi saya nggak terbentuk. Tapi ketika dulu coba-coba ikut daftar tuh yang tadi disebut sama V, AFS, itu saya mengamati oh ternyata anak-anak di luar sana kompetitif banget gitu ya. Gimana sih pola mereka gitu ya. Kuncinya adalah berani itu berpendapat, speak up, mencoba. Oh ternyata banyak sekali peluang. Kita merasa ketika di kuliah, oh dulu SMA saya nggak ada apa-apanya ya ternyata. Jadi di kuliah saat ini kita yuk bareng-bareng sama-sama manfaatkan waktu untuk tidak menyia-nyiakan waktu kuliah gitu ya. Jadi jangan berhenti sebelum yang di atas itu memberhentikan kita, sampai batas aja. Jadi saya bukan apa-apa teman-teman di sini, saya juga masih belajar, saya harus bisa juga belajar dari teman-teman, tapi intinya kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan. Gitu ya, itu sedikit intro untuk bagaimana kita create our journey. Nah, journey ini akan menjadi bekal kita untuk brand ourselves gitu ya, untuk membranding diri kita gitu. Jadi ini kunci nanti ketika teman-teman menerapkan ya atau menyusun LinkedIn ataupun misalkan menyusun CV, itu yang akan dicantumkan kan justru adalah journey-nya,
pengalamannya, gitu ya, pencapaian dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada journey-nya, apa yang akan dicantumkan? Jadi tadi kuncinya explore apapun versi teman-teman sukanya apa, yang baru, kemudian be valuable, jangan lupakan kebermanfaatan dengan orang lain, karena siapa tahu udara yang kita hirup sekarang ataupun baju yang kita pakai, yang kita makan sekarang itu hasil dari bantuan orang lain. Jadi jangan lupakan itu. Sama tadi back to our goals, dan itu akan berhasil kalau kita benar-benar never give up, tidak boleh menyerah. Gagal mah biasa ya, karena gak bakal ada suatu hal yang gak gagal sebelum kita berhasil. Jadi gagal dulu lah pokoknya mas sebelum berhasil, jadi biar nanti berhasilnya itu seneng gitu ya. Amin. Oke, next baru kita akan ke CV. Nah ini ada sebuah titipan, saya tidak menciptakan ataupun membuat slide untuk CV spesifik, tapi saya ingin sharing aja ke teman-teman tambahan sedikit untuk CV, karena ini pengantar. Jadi apa sih nanti hubungannya CV dengan LinkedIn di akhir. Jadi kita akan kita akan bedah dulu CV, karena ini penting sekali gitu ya. Pertama, teman-teman harus tahu bahwa di industri itu ada yang namanya ATS gitu ya. A system that a company itu akan mencek gitu ya, cek CV kita. Jadi ada yang namanya kayak screening gitu ya. Jadi CV yang banyak itu akan di screening. Ini sebuah aplikasi, dan bagaimana CV kita yang mungkin selembar, 2 lembar, 3 lembar itu akan dilirik oleh perusahaan, ataupun di dalam sistem itu tuh kita nggak lewat aja blast gitu, tapi kita tet misalkan ada simbol sign bahwa oh ini bagus nih CV-nya. Ini fun fact-nya 95% itu company atau perusahaan itu menggunakan ini gitu. Ada juga yang manual, masih dicek satu persatu. Dan Aiman Usman, co-founder Wanggul itu dia sempat sharing bahwa dia hanya butuh mungkin sekitar 5 menit ya untuk mengoreksi 200 hingga 500 CV gitu. Wow, jadi ratusan CV hanya dalam 5 menit. Jadi kan bayangkan mungkin hanya dalam satu kali pandangan, ini nggak bagus atau ini nggak menarik, ini nggak impact baik gitu misalnya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa dilirik dan kredit di dalam CV kita, karena CV ini personal portfolio kita juga. Oke ya. Jadi bukan hanya kontennya, tapi juga bagaimana how we telling and sell gitu ya ourselves. Pertama nih, ya pertama ini penting sekali ya, penting sekali untuk kita kalau buat CV, oke. Ini bentuknya PDF, misal dikirimkan ke personal ataupun ke aplikasi nantinya gitu ya. Ini penting sekali untuk PDF, dan penting juga kita untuk memberikan nama. Ya, ini nama itu penting sekali. Nama dalam arti nama filenya ya. Jangan sampai misalnya nama filenya itu masih, kalau kita ngedit di Canva, masih Canva _2345. Aduh, jangan sampai seperti itu. Ini jangan sampai, itu hal sepele kecil tapi berdampak. Aduh, ini kayaknya terburu-buru, pasti enak nih untuk bikin CV-nya. Makanya nama filenya CV Canva dan lelah, gitu kan ya. Tapi kalau namanya udah misalkan CV of Iqbal bisa, atau Iqbal Fadila CV, gitu kan. Itu lebih, oh ini CV-nya Iqbal. Oh ini niat nih dari segi namanya. Jadi biar enak juga dilirik, biar juga enak dicarinya gitu. Kemudian jauhi yang ada grafik atau gambar-gambar emoji. Bisa kan pengen menunjukkan, oh iya skill bahasa Inggris kita 500 berapa gitu kan, TOEFL. Padahal belum pernah TOEFL, hanya tes persiapan gitu kan ya. Jadi hati-hati juga nih di chart ini. Lebih baik kita tidak mencantumkan daripada mencantumkan, itu belum tentu benar. Kemudian image, nah ini penting juga. Ada perusahaan yang tidak menggunakan fotonya, ada juga yang ingin. Tergantung bagaimana dan siapa yang akan menilai CV kita. Jadi ada yang menggunakan foto, ada yang tidak. Nanti kita lihat example-nya. Terus juga stick to simple bullet point ini. Jadi ada kayak poin-poin inti ya. Kayak misalnya poin-poin apa nih di organisasi ini kita melakukan apa. Itu bisa menggunakan poin-poin itu. Lalu yang keempat adalah jangan menggunakan background yang gelap, hitam misalkan ya. Jadi kita bikin CV itu hitam, ataupun misalnya yang pink, ungu gitu ya. Ya kalau kita menurut kita menarik, menurut orang akan presentasi 2 SKF dengan ini gitu kan. Jadi jangan yang dark. Kemudian hindari kolom sih. Ini mungkin dulu ya, ini tradisional CV banget, dan juga pas aku SMA belum tahu gitu tentang CV, kita masih menggunakan kotak-kotak gitu, tapi itu dihindari.
kecuali itu memang dibutuhkan ataupun dibuat templatenya. Biasanya untuk daftar-daftar apa, kita suruh bikin CV dan kita memasukkan data, itu boleh pakai tabel, tergantung yang menyediakan. Keenam, nah fonts yang menarik gitu ya, bisa Helvetica, Garamond, Arial ini bisa dicoba gitu, yang lebih profesional gitu ya. Fontnya mungkin 11 lebih bagus gitu, atau 11-12 gitu ya. Oke, ini, nah ini ada contohnya. Ini yang sangat friendly ya, yang tadi yang di screen dengan ATS aplikasi ini contoh yang aku rekomendasiin banget teman-teman, itu bisa dicoba dengan format yang ini. Karena ini juga digunakan oleh Kak Iman untuk di-apply di Harvard gitu, juga di Columbia dulu, bentuk file itu kayak gini. Nah, seperti apa ini? Nanti saya juga akan coba share aja ke teman-teman terkait ini ya, apa modul untuk ini, mungkin nanti lebih jelas teman-teman bisa pelajari gitu ya, karena takutnya nggak cukup. Tapi intinya kalau di formatnya ini, itu teman-teman akan apa ya, menjelaskan apa nih yang udah dilakuin dalam organisasi ataupun pencapaian ataupun hal-hal lain yang ingin teman-teman sampaikan. Misalnya ya, misalkan saya tadi berorganisasi di Gama Cendekia. Nah, selama di Gama Cendekia itu apa aja sih poin-poinnya? Pertama, misalnya develop seminar, develop webinar, dan lain-lain untuk berapa orang, 100 orang, 100 partisipan. Nah, jadi dia tahu nih yang akan menilai, oh ternyata si Iqbal ini dia punya pengalaman nih terkait ini ya, terkait membuat sebuah webinar. Jadi cocoklah di kita gitu ya. Jadi bisa untuk di ini. Oke gitu. Jadi itu penting banget untuk diperhatikan. Jadi lebih ke profesional gitu ya. Oke, jadi nanti ini kurang lebih modulnya. Nanti saya coba sharing ke teman-teman lewat via aja ya, via nanti coba di-share. Jadi di sini juga ada action verb. Jadi kata-kata ini penting juga, nanti bisa berguna buat di LinkedIn kita ya. Di LinkedIn kita juga bisa berguna gitu kata-katanya. Jadi biasakan kalau misalkan udah berlalu organisasinya, kita bisa pakai past tense gitu ya. Ini kalau kita sering ngajar, teknis dan sebagainya. Gitu, ada cover letter dan sebagainya dari Harvard. Gitu ya. Ini bisa kita pelajari nanti next. Oke, lanjut kita akan ke yang kreatif. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang kreatif, desain yang kreatif ini ya dengan foto, dengan font gitu kan ya. Ini bisa, tapi jangan terlalu rame gitu ya. Jangan terlalu rame untuk dipakai. Itu boleh banget, boleh dengan format yang ini. Gitu. Yang penting ini menggambarkan siapa kita, who am I. Oke. Nah, ini ada sebuah struktur. Ini namanya STAR. Ini teman-teman sudah mendengar ya, situation, task, action, and result. Jadi kita menjelaskan di profile kita nanti di LinkedIn ataupun di CV itu situasinya apa, misalkan kita kerja di mana, tesnya apa, tugasnya seperti apa, actionnya apa yang kita lakukan, ya better dengan angka, itu sama result, hasilnya apa, gitu ya. Kalau bisa dengan action verb tadi, dengan kata-kata tadi, gitu. Dan jangan sampai lupa nih tentang result ini ya. Ini penting sekali untuk menuangkan result ataupun hasil. Jadi ketika nanti kita meng-create webinar, create workshop gitu kan, apa yang bisa kita dapat di situ. Ternyata aku sudah membuat workshop yang dihadiri oleh 20 orang, dan impact-nya adalah teman-teman bisa menulis linknya atau bisa menulis CV. Begitu. Ini penting sekali untuk situation, task, action, and result. Lebih detailnya kita akan coba kasih lihat contohnya. Ini contoh yang salah ya. Ini the bad example. Misal nih, kita nanti di CV kita di pengalaman kita mau ataupun nanti di LinkedIn ada poin pengalaman, karena kita mau mencantumkan ini nih. Ibaratnya di yang pertama itu kita tuh sebagai partnership gitu ya, sponsorship yang mengelola dana gitu. Ini dijelaskan bahwa kita sudah mengumpulkan dana 50 gitu, 50 juta selama 2 bulanan. Nah, ini hal yang salah. Kenapa? Karena ini lebih ke 50 juta digalang oleh saya gitu. Waduh, saya menggalang dana dan tim itu menggalang ini. Padahal kan yang benar itu dana ini kita menggalang dana dari orang-orang gitu. Kita menggalang dana dari orang-orang yang difasilitasi oleh kami sebagai timnya gitu. Ini yang cukup salah. Oke, yang kedua, ini terlalu narasi gitu ya, terlalu bercerita yang nggak ada kuantitatifnya, sehingga kita nggak tahu nih ini benar apa nggak sih. Oke ya, setahun yang lalu saya memutuskan untuk menjadi kepala operasional dalam timnya dengan meng-create
kompetisi bisnis gitu. Jadi hanya menjelaskan bagaimana saya sebagai apa dan kerjanya apa gitu. Ini juga kurang bagus. Nah, ketiga, nggak ada impact-nya. Udah menerapkan tapi nggak ada impact-nya gitu ya. The job description input. Jadi misalkan deskripsi pekerjaan itu termasuk misalnya how to engage person in social media gitu. Jadi hanya menjelaskan bagaimana tugas kita doang, job desk kita doang. Nah, bagaimana yang bagus nanti kita bisa gunakan metode STAR dengan contoh kayak gini. Oke, ya yang tadi yang around 50 juta itu kita bisa rubah dengan di sini. Nah, ini biasakan action verb itu di kalimat yang pertama. Lihat teman-teman, ini sesuatu teknis banget memang. Teknis banget, jadi tapi bisa nanti diaplikasikan habis ini mau nulis apapun gitu ya, khususnya CV dan LinkedIn. Itu yang pertama adalah action verb-nya. Jadi jangan tahunnya atau jangan the apalagi itu kurang baik sih gitu ya, ataupun angka. Nah, lebih bagus ke action verb-nya dulu. Misalkan ini lead a team of 12 orang ya. Kita memimpin 12 orang untuk menggalang dana 50 juta selama 2 bulan. Oh, nanti kita bisa lihat nih, oh ternyata si V ini dia udah menggalang dana dari beberapa orang 50 juta dan dia memimpin timnya sebanyak 12 orang gitu ya. Nah, yang kedua tadi dia memulai dari setahun yang lalu saya memutuskan. Nah, ini lebih abdol, lebih bagus pakai kayak gini. Saya memimpin 40 tim anggota kita gitu ya untuk menciptakan bisnis competition gitu, kompetisi bisnis gitu yang mana dihadiri oleh 120 orang partisipan dari 10 provinsi. Gitu. Ini penting banget ya untuk kita ini. Jadi ini penting untuk angka-angka gini, number penting sekali untuk kita tulis gitu karena ini membuktikan oh nyata gitu. Kalau ini kan year ago, setahun yang lalu itu berapa gitu ya. Kan nggak tahu gitu. Lalu yang ketiga, nah ini created the various social media strategies. Jadi saya menciptakan atau mengkreasikan sosial media gitu kan ya, yang mana engagement-nya bisa naik 20% gitu ya di platform yang berbeda-beda. Ini salah satu contoh yang bagus gitu. Jadi awali dengan action verb dulu. Gitu. Ini untuk CV ya, itu harapannya nanti bisa teman-teman aplikasikan dalam CV-nya. Tadi ada contoh-contoh CV gitu ya. Sebelum ke LinkedIn deh ya, sebelum ke LinkedIn di CV salah satu hal yang ingin saya coba sharing di CV adalah ketika teman-teman nanti apply di sebuah organisasi, internship dan sebagainya, itu perlu yang namanya detailed atau disesuaikan. Jadi kan kita nulis CV nih sekarang ya, nulis CV sekarang, kita punya CV sekarang. Nah, kita ingin daftar ke sebuah perusahaan, misalkan katakanlah Danone, di posisi HR. Sedangkan kita dari misalnya kehutanan. Kok anak kehutanan masuk HR, misalnya gitu kan ya. Nah, bisa nggak ya? Bisa banget. Asal apa? Asal CV kita detailed atau menyesuaikan. Nah, menyesuaikan itu, coba cantumkan di CV kita itu yang sesuai dengan pengalaman kita di HR. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan ini, dengan writing and structure-nya itu yang baik, dengan angka. Misalnya ya, saya contohkan misalnya di sini. Di sini misalkan lead a team of 20, misalkan memimpin 20, to misalnya manage the people in this community, misalkan in forestry community, gitu kan ya, over like 1 years period organization, misalkan gitu selama 1 tahun organisasi gitu ya, with the program like misalnya social project gitu, misalkan fundraising atau online webinar, workshop dan sebagainya gitu, dengan with engage ini nih, misalkan engagement by misalkan anggaplah misalkan 50% rate misalkan gitu, dengan ketertarikan ataupun partisipasinya di atas 50%. Nah, jadi walaupun nanti saya dari anak kehutanan, ketika dilihat oleh HR, oh ini punya pengalaman kok di HR, ini buktikan dia udah pernah mimpin nih organisasinya gitu, sebagai ketua apa atau sebagai staff apa gitu. Itu penting banget. Jadi detail ya. Karena dulu sekedar cerita juga ketika workshop CV juga dengan Kak Iman Usman. Kak Iman Usman memberikan CV-nya, memberikan orang-orang yang mohon maaf belum berhasil itu ditampilkan, dan itu kaget sekali ketika CV saya dibandingkan dengan CV dia, itu jauh lebih mungkin CV-nya si A lah, anggaplah ya, si A ini banyak banget prestasinya gitu ya, tetapi mengapa dia tidak mohon maaf berhasil,
itu karena dia terlalu banyak, tidak ada poin yang di highlight. Ini tuh nggak jelas, mohon maaf ya, orang ini sukanya apa sih gitu ya, orang ini sebenarnya tujuannya apa, dia juara basket, dia juara volley, dia juara misalkan nyanyi, dia juara bisnis competition, jadi semuanya dicantumkan. Sedangkan dia mau melamar terkait leadership, jadi mana nih yang akan sesuai, jadi kan bingung. Jadi lebih baik kita tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu berlembar-lembar, 1 sampai 2 lembar itu sudah cukup untuk CV, tapi ini bisa berimpact gitu ya. Itu untuk CV ya, hanya pengantar. Kita akan ke LinkedIn. Nah, kenapa saya bicara CV dulu? Jadi karena LinkedIn ini adalah resume kita, CV kita, portofolio kita di dalam online, di dalam digital gitu ya. Jadi orang itu akan melihat CV kita non kertas gitu ya, paperless-nya adalah LinkedIn gitu. Jadi kalau kita mau membangun LinkedIn kita, itu juga bisa diawali dengan membangun CV kita, atau bisa dibalik juga, membangun LinkedIn, membangun CV dengan LinkedIn dulu gitu. Itu boleh banget gitu. Dengan menunjukkan kepada others ya, siapa sih kita, who am I di dalam profesional. Profesional ini bisa dari karir, education dan sebagainya. Itu ya, ini ada beberapa langkah. Jadi nanti kalau untuk menyusunnya itu bisa lihat di awal aja gitu ya. Kita pasti membuat profil yang pertama, langkahnya adalah kita juga selain mencantumkan data diri, itu kita harus punya foto yang mana fotonya ini adalah menunjukkan good vibes gitu ya, dengan senyuman atau dengan formal, yang tidak kayak dengan kacamata, dengan misalnya dengan anything else. Ini ya, kenapa tidak boleh kita eksis? Boleh banget eksis, itu tempatnya mungkin lain bukan di LinkedIn, bisa di Instagram atau di Twitter, karena ini kan tujuannya untuk di profesional gitu. Jadi benar-benar tempatkan foto ya, setidaknya itu foto, tidak harus pakai jas, tidak harus pakai misalnya kemeja gitu. Yang penting itu bisa menunjukkan senyuman, bisa menunjukkan wajah tentunya, yang itu good vibes banget sih kalau aku lihatnya ini gitu. Jadi ya, jadi pertama identitas kita harus di-clearkan, kemudian punya foto yang bisa menunjukkan good vibes kita. Oke. Nah ini saya akan coba teknis aja gitu ya, nggak akan banyak di ini. Jadi kedua adalah kita harus punya appropriate headline. Jadi headline ini penting banget. Kalau aku pribadi gitu ya, jarang sekali pakai LinkedIn sebenarnya. Jadi lebih ke yang masih paperless gitu di CV. Jadi teman-teman mungkin yang udah pakai LinkedIn bisa banget untuk selalu appropriate headline-nya dengan update. Itu ada di sini nih, setelah nama biasanya. Ini profilnya kita gitu ya. Siapa sih kita, yang biar orang tuh tahu, oh si Iqbal tuh ternyata adalah mahasiswa UGM. Nah ini yang tidak banyak orang tahu. Kalau kita belum lulus ya, saya sarankan biar teman-teman bisa coba aplikasikan. Itu teman-teman bisa pakai kandidat. Jadi kandidat ini kan artinya kita masih berprogres gitu ya, belum lulus. Kalau kita udah pakai bestseller of gitu kan, jadi itu kesannya udah sarjana. Oh kita udah sarjana, udah S1, udah lulus. Tapi kalau kita masih tahun pertama, kedua, 3, dan 4, kita bisa pakai candidate gitu ya, bestseller candidate of bla 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 misalkan. Jadi nah biar tahu apa nih, ini kan saya agriculture technology, BAT ya, bachelor agriculture technology, karena saya nanti lulus itu gelarnya STP. Nah kalau teman-teman misalkan nanti gelarnya SE, SM apa lain-lain gitu ya, itu bisa disesuaikan, cari di internet gitu ya, dalam bahasa Inggris apa sih jurusan kita gitu kan ya, gelarnya apa, nanti ini bisa disesuaikan. Pakai candidate untuk teman-teman yang belum lulus. Nah kalau mau mencantumkan mau founder apa, itu silahkan banget gitu kan ya, atau mau di organisasi apa boleh. Seperti Keiman, dia co-founder dari Ruang Guru misalnya, dia lagi studi di Harvard gitu, dan lulus di Columbia University. Jadi ini penting untuk kesan pertama, siapa kita. Jadi tipsnya, kesannya, teknisnya adalah tadi tidak perlu yang banyak, karena tadi takutnya orang bingung, tapi benar-benar mewakili kita gitu. Lebih baik kayak misalnya kita ya real saja, jangan sampai nanti ketika orang kita berlebihan, misalkan ya aku mencantumkan semua organisasi yang pernah aku alami gitu ya, atau yang pernah aku ikutin semua itu, tapi tiba-tiba nanti kolega kita nih, teman kita ada yang scrolling LinkedIn kita, si Iqbal mencantumkan organisasi ini di sini, padahal dia nggak pernah masuk deh, nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ini. Ya daripada gitu ya, nauzubillah min dzalik ya, bukannya kita gibah, bukannya apa-apa, tapi our responsibility is the key.
Tanggung jawab kita adalah kunci. Jadi jangan sampai kita personal branding tapi jatuhnya kita malah ria, malah pengen dipuji oleh orang lain. Kan itu tidak bagus juga gitu ya. Gitu. Next. Permisi. Nah, ini kunci juga bahwa yang ketiga adalah tell and Permisi, share Mas. your. Ya, gimana? Maaf Mas, untuk pemaparan kurang 5 menit lagi ya. Oke, sip. Oke, aman-aman Masuk sih. di training. Terima kasih. Oke. Yes, sip, aman. Ini tinggal dikit lagi. Thank you ya, Vi tadi remindernya. Yang ketiga adalah tell and share your journey summary. Jadi kalau mau dikasih summary boleh banget, tidak pun tidak apa-apa. Ini hanya summary, tapi lebih penting nanti di experience sebagainya tuh ada keterangan. Misalkan ini nih contohnya ya account manager, dia ngapain aja sama account manager. Jadi ada hal yang diceritakan, ada yang di telling gitu. Jadi lebih ke telling aja, ke telling dan selling juga dengan share gitu ya. Bagaimana ketika nanti orang membaca tuh, oh ini pernah pengalaman ini berapa lama dan dia suka apa gitu dia tahu gitu ya. Ini di telling. Nah, lalu ada stay updated. Jadi stay updated ini adalah bagaimana kita harus selalu update terkait misalkan kalau kita pakai link ini itu tadi kalau di Instagram kita follow Instagram Paragon dan sebagainya. Kalau di sini juga sama, Sofi misalkan atau yang lain gitu ya, atau juga role model kita, mentor kita yang kayaknya kakak kelas kita nih yang punya pengalaman banyak nih, terkait di industri profesional, ikuti aja gitu ya, koneksi dengan dia gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada informasi yang ia sharing itu kita bisa dapat. Misalnya ini Kak Wafa Tafzani ini dia di Google, dia di Cambridge gitu ya. Atau misalkan nanti teman-teman atau Ali Abdal atau tadi Kak Iman Usman atau misalkan nanti siapapun, misalkan teman-teman nih pengen ini dengan Kak Ayu nih boleh banget gitu. Kak Ayu tuh dulu selama awal kuliah ngapain aja sih? Misalkan organisasi apa nih gitu ya, pengen deh kayak Kak Ayu bisa gitu. Jadi bisa di follow biar kita selalu engage dengan dia dan kita tahu oh ternyata orang-orang yang dulu berpengalaman tuh dia pernah di sini. Kita coba juga gitu. Apalagi kalau di Shopee kayak gini itu sering banget ada yang followan kerja. Gitu ya. Itu sih mungkin intinya stay update. Ada juga mungkin nanti rekomendasi, teman-teman bisa memberikan rekomendasi ke orang gitu kan ya, ataupun memberikan direkomendasikan oleh orang. Nah, itu tergantung dengan our responsibility gitu ya. Itu mungkin nanti lebih ke teknisnya nanti kalau di trainingnya ya. Terakhir sih kunci dari personal branding adalah bagaimana kita menceritakan ya cerita dari journey kita, pengalaman kita, tapi tentu harus genuine, harus menjadi diri sendiri. Gak usah saya pengen profesional kayak si A, kayak si B, kayak si C, tapi tidak genuine. Nanti ujung-ujungnya kita akan toxic sendiri gitu. Sama be valuable. Jangan lupakan untuk selalu bermakna, bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Karena nanti kita akan ditanya apa manfaatnya bagi orang lain. Baik di dalam nanti tanya interview ketika HR, apa sih kontribusi kamu di sini di A dan di B? Ataupun nanti ketika kita nanti di akhirat nanti mungkin ya Masya Allah ada berbicara tentang hari akhir aja nih, pasti akan ditanya apa nih yang bisa kita lakukan untuk orang lain gitu. Mungkin ya sesinya dari saya ini pengantar saja, nanti teknisnya di training ataupun di pas mau tanya jawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Ti. Mas Ya. Iqbal. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Amin, terima kasih. Di sini persilakan aku buat highlight poin-poin dari yang disampaikan oleh Mas Iqbal ya. Seperti explore itu, mungkin beberapa orang tuh nganggap explore, aduh apa sih explore gitu, ngapain, males cari-cari gitu. Mungkin juga informasi yang kita cari itu nggak selalu tersedia untuk kita gitu. Padahal explore itu paling penting gitu, paling dasar dari kita buat mencapai goals-nya kita. Selain itu juga be valuable ya. Jadilah diri kalian sendiri, setiap orang tuh otentik, teman-teman. Dan juga jangan lupa goals kalian apa, kembali ke goals kalian, jangan nyabang-nyabang gitu. Intinya fokus ke jalan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke sesi training. Nah, untuk teman-teman nanti akan dikirimkan link website LinkedIn. Silakan bagi yang belum membuat akun, nanti akan dipandu oleh Mas Iqbal ya. Jadi gimana caranya untuk pembuatan akun LinkedIn. Selain itu untuk teman-teman yang sudah punya LinkedIn ataupun sudah mendownload aplikasi tapi belum punya akun, bisa ikut menyesuaikan juga ya teman-teman. Untuk itu, aku persilahkan pada Mas Iqbal untuk mendampingi pada teman-teman pembuatan akun LinkedIn ini selama kurang lebih 10 menit, Mas.
Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, mungkin udah di-share ya linknya. Oke, thank you, Vi. Mhm. Oke, coba kita buka dulu. Jadi teman-teman kalau udah punya LinkedIn itu boleh banget. Sekaligus saya juga mau ini ya mau nambahin nih LinkedIn saya gitu ya. Nanti bisa bareng-bareng aja gitu buat teman-teman nanti bisa kita belajar bareng. Jadi kita lebih praktek ya. Oke, saya present juga. Oke, di sini ada yang belum pernah buat LinkedIn kah sebelumnya? It's okay loh, kan saya juga baru LinkedIn ini mungkin setahunan yang lalu gitu, jadi nggak begitu ini. Tapi it's okay, ini cara kita untuk belajar ya. Oke, nah kita udah masuk nih di tampilan websitenya di linkedin.com. Jadi kalau kita udah punya, ini bisa sign in, bisa masuk gitu ya. Tapi kalau belum, kita bisa join now dulu untuk create our account gitu kan ya. Jadi bisa dengan join with Google ini lebih simple gitu kan. Kita punya akun Google apa itu bisa gitu kan ya. Lalu kalau misalnya teman-teman mau pakai yang biasa manual ya it's okay juga. Tapi lebih bagus memang pakai Google karena semua pasti punya email Google kan ya. Jadi boleh banget gitu. Saya anggaplah di sini saya mau pakai akun yang kedua saya di sini ya, Iqbal. Oke. Nah, ini bisa diketikkan passwordnya ya, ini bebas banget ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa praktek aja sendiri gitu kan ya. Oke. Yang penting diingat aja kali ya. Nah, saya lupa. Ya, Pak. Oke. Sip. Oke. Oke, kita loading. Nah, ini ada biasanya ada verifikasi dulu keamanan ya, karena biar kita aman. Ini benar nggak sih Iqbal yang pakai ini? Gitu, itu boleh banget. Oke, jadi nanti, waduh, ini nih, oke. Jadi memang ini mengecek kita robot bukan sih, gitu kan ya. Pintar sekali memang mesin pencarian. Biasanya mencari mana fitur yang dia berdirinya tegak, gitu. Oke, sip. Kita udah masuk nih di linknya. Oke, save aja deh, biar nggak lupa. Oke, welcome to Iqbal. Saya di Sleman, ada di Yogyakarta. Oke, next. Sorry Vi, ini saya nggak apa-apa. Aduh, sorry. Ini waktunya berapa menit tadi, Vi? Kurang lebih 10 menit, Mas. Oke, iya. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung praktek aja. Nanti kalau ada pertanyaan itu boleh banget. Ini kalau dari saya hanya memandu untuk pembuatan ya. Nanti sama yang lainnya kalau udah jadi kita akan coba breakdown ke yang profilnya. Oke. Misalkan job title-nya saat ini lagi coba di volunteer ini ya, lokal koordinator. Oke, ini bebas banget. Oke, jadi ini penting sekali ya kalau teman-teman. Ini nggak harus job, di sini juga bisa teman-teman organisasi ataupun teman-teman volunteernya di mana ya syukur-syukur kalau punya sebuah organisasi misalkan gitu. Nah, ini full time apa gitu bisa full time aja kalau memang ke situ. Oke, misalkan saya lagi di ruang peduli Yogyakarta. Itu ya, I'm student nantinya. Oke, jadi memang tahap-tahapnya ini ya. Jadi kalau kita murid siswa Sadin gitu itu bisa kita lihat di sini universitasnya apa gitu ya, Universitas Gadjah Mada. Itu biasanya udah ada di sini. Jurusan saya ada nggak ya? Biasanya jurusan saya kadang tidak begitu ada. Oke. Oke, ini ya, ini teknis banget. Oke, startnya saya di tahun 2019, end year-nya oke di 2000.
Amin ya, bismillah 2023. Oke, continue. Yes, ini bisa di say yes aja, kita biar nanti ada informasi pekerjaan kita bisa tahu. Oke, ya. Oke, ini city-nya belum. Yogyakarta aja kali ya. Oke. Kayaknya sudah. Misalkan anggaplah kita sudah ya. Tadi kalau misalkan tadi udah tahap tadi itu biasanya teman-teman udah langsung masuk ke profilnya. Gitu. Saya akan tunjukkan profile di LinkedIn saya aja ya. Oke, LinkedIn. Iqbal. Oke. Sebentar kita akan masuk. Nah, ini udah ada ya. Nah, saya udah jadi nih. Ini udah jadi LinkedIn kedua saya. Jadi ini baru banget tadi dibuat, kita buat bareng-bareng. Di sini sudah ada LinkedIn ya. Jadi ini udah muncul nih. Nah, kalau tadi UGM jadi udah muncul aja nih informasi UGM. Gitu. Nah, nanti di sini itu teman-teman bisa buat profilnya gitu kan ya, bisa view profile dan nanti bisa di setting gitu, boleh banget. Tadi karena saya pakai email UGM dan Google, jadinya fotonya terintegrasi di sini. Jadi kalau teman-teman nanti mau ganti foto ya boleh banget gitu. Nah di sini biasanya di bagian ini boleh banget sih kalau mau pakai background boleh, tapi kalau saya pribadi mending kayak gini aja deh biar nanti highlightnya ke foto profile kita, gitu, misalkan di sini, gitu ya. Ini bisa dituliskan kalau di bagian ya. Sini itu kalau teman-teman mau edit ya, mau edit di sini. Oke, sudah file jadi namanya apa? Iqbal Fadila. Nama UGM biasanya langsung buka gitu. Nah, ini headline yang tadi saya jelaskan. Ini harus appropriate gitu ya. Oh, saya masih kandidat berarti bachelor candidate of apa gitu agriculture. Tapi bebas sih sebenarnya. Kalau mau misalkan second year in forestry faculty, misalkan di Jabar University itu juga boleh banget. Intinya menggambarkan teman-teman aja. Agricultural lagi. Ya, BAP. Itu kurang lebih demikian ya. Nanti bisa ini kalau ada current position nih, misalkan ini berarti edukasinya di Universitas Gadjah Mada, ini udah ada di sini. Oke, gitu. Atau mau lagi nih misalkan sebagai tadi Vina nih misalkan staff, kalau mau bisa pakai garis pemisah gitu ya, boleh banget. Pakai ini juga boleh, misalkan staff of human research di mana, resource ya, mana, begitu ya. Jadi itu bisa dicoba. Oke. Oke, kalau itu udah, soal ini mau save. Oh, industrinya bebas ya. Kalau aku misalkan ini bebas banget sih, misalkan biar lebih relate aja industrial food ya, mana food. Oke, food and beverage. Sip. Ada lagi yang belum kah? Cukup. Oke, di situ udah. Nah ini kontak info juga penting ya, kalau teman-teman mau menempatkan kontak info itu penting juga. Itu biar apa nanti kalau ada yang mau kontak boleh banget. Misalkan di sini ada langsung ke email, biasanya ini email aja sih biar aman. Kalau mau PD nih kasih WhatsApp boleh banget. Gitu. Nah, kita akan coba yang ini ya, yang penting juga nih. Nah, ini boleh sih kalau profile strength-nya gitu, karena ini ini hanya progres kita. Gitu, progres kita tuh sejauh mana sih bikin profile ini langsung. Nah, ini kita bisa education kalau tambahin, kalau saran saya kalau mau teman-teman mencantumkan cukup dari SMA dan kuliah. Tidak perlu dari SD, TK, tidak perlu ya. Takutnya kebanyakan gitu. Itu boleh banget. Atau teman-teman udah pernah course di mana, exchange di mana misalkan, itu boleh banget ya. Gitu, interestnya juga boleh sekali
gitu. Itu ya, itu education. Coba lihat. Oke. Nah, selanjutnya juga bisa juga nih. Oke ya. Activity ini biasanya buat post ya, buat post teman-teman itu apa gitu, itu boleh ditambahkan. Oke. Kita akan masuk ke profil lagi. Jadi senyamannya. Jadi ini berbeda CV dalam bentuk online. Sorry. Gitu. Nah, di sini selain kita udah menciptakan profil di headline, ini penting juga ada add profile section. International udah, backgroundnya udah, misalkan background itu yang tadi, kemudian kita bisa tambahkan ini work experience, pengalaman kerja. Kita udah kerja di mana sih, atau pengalaman juga organisasi juga boleh dicantumkan di sini. Sebagai apa, tipenya apa, di sini part time atau internship, pernah magang di mana, begitu ya teman-teman, lokasinya di mana, itu boleh ditambahkan. Nah, ini penting untuk menambahkan deskripsi yang itu tadi, gitu ya. Misal anggaplah saya pernah misalnya di ruang guru. Nah, kalau di ruang guru itu misalkan tadi membantu untuk mengembangkan, karena saya nggak menciptakan, ini develop. Kalau sudah developnya udah, kalau belum bisa develop aja. Istilahnya dengan present tense, tapi kalau udah itu bisa dengan past tense. Itu develop misalkan career project such as misalkan webinar karir, misalkan preparation dan sebagainya. Jadi itu bisa dijelaskan gitu ya. Itu boleh nanti dengan metode STAR-nya. Gitu. Cancel. Jadi di save ya, sorry. Gitu. Lalu juga jadi di sini ya bisa ditambahkan add profile section biar lebih lengkap. Terus ada education tadi udah, ada lisensi dan sertifikasi. Kalau teman-teman mungkin udah punya sertifikasi ISO atau sertifikasi public speaking dan sebagainya, boleh banget. Nah, mungkin ini ya yang sering teman-teman juga tambahkan, itu volunteer experience. Itu boleh. Experience apa, pernah volunteer di mana, dan juga ini juga ya penting, skill itu bisa teman-teman tambahkan biar ketika nanti ada informasi pekerjaan atau apa itu bisa relate dengan skill kita gitu. Ini bisa nih skill. Aku suka ke komunikasi, terus juga suka ke, itu bisa di searching misalnya human ya, human research misalkan, atau kayak people management. Nah, leadership boleh deh, people management. Atau aku suka lebih ke data analis tadi ya, data analis atau ya database, data entry misalnya gitu, itu boleh. Biar apa nanti ini biar juga kita berkoneksi dengan yang lain. Dan nanti skill ini pun yang udah kita kuasai itu bisa direkomendasikan oleh orang gitu kan misalnya. Itu nanti udah kelihatan di sini masih loading ya, skillnya nih, skill. Oke, terus ada juga accomplishment. Nah, ini mungkin adakah misal penghargaan. Kita udah pernah ikut apa nih? Publikasi apa, jurnal atau bahasa, kita udah punya skor atau apa di TOEFL dan lain-lain. Organisasi juga boleh di sini. Project itu boleh banget di accomplishment. Nah, kalau ada informasi yang ditambahkan, additional information itu boleh banget. Misalnya additional information ini lebih ke pengen direkomendasiin untuk apa gitu. Itu boleh. Ini juga supported language. Ini lebih ke bahasa. Jadi inti di LinkedIn adalah selain tadi tampilan di sini di headline, ini juga add profile section. Jadi lengkapi hal-hal ini berdasarkan apa yang kita sudah lakukan. Jangan subjektif. Khususnya yang ini ya mungkin ya di additional information, di language atau di accomplishment. Kita udah misalkan bisa nih bahasa Jepang. Jadi kita tulis high Japan language itu boleh kalau misalnya itu udah punya sertifikasi dan sebagainya. Tapi kalau belum lebih baik jangan. Gitu ya. Itu mungkin ada honor awards, itu boleh banget dijelaskan. Gitu ya. Itu mungkin ya teknisnya ya, V, itu tuh membuat create profil kita. Nah, biar nanti kita lebih lagi nih, highlight lagi, biar kita banyak sekali
informasi yang kita dapat, kita harus berkoneksi dengan orang lain. Itu bisa gunakan my network gitu ya. Kita bisa nih follow. Ini penting banget follow hal-hal akun-akun yang sekiranya kita tuh bisa berpeluang dapat informasi di sini. Misalkan di CNN bisnis nih biar kita tahu informasi bisnis, atau kayak aku tadi misalkan lebih ke FMCG di industri, ya udah aku follow misalkan Unilever, Shopee dan sebagainya. Atau misalkan WF ya, PBB, misal WHO dan sebagainya, itu boleh banget. Atau orang-orang yang dia tadi Mapres misalnya, ataupun teman-teman kita juga boleh banget untuk berkoneksi. Gitu ya, di My Network. Follow aja nggak apa-apa, subscribe aja gitu kok ya. Nah itu terus di job ini bisa kita cari lowongan, ada nggak sih, siapa tahu ada gitu, itu bisa cari di sini ya. Kalau ada pesan ya ada pesan, ini notifikasi. Kalau nanti ada pesan yang mau connect, kita terima orang yang mau connect itu ya. Jadi membangun koneksi itu penting, dan sebelum kita membangun koneksi, kita bangun dulu our personal branding in LinkedIn. Tidak perlu bagus, tidak perlu apapun, yang penting itu menggambarkan siapa kita gitu ya Vi ya. Mungkin nanti lebih ke pertanyaan aja kalau misalnya ada pertanyaan Vi. Baik, terima kasih Mas Iqbal terkait tutorialnya pembuatan akun LinkedIn tadi ya. Kalau gitu, mungkin dari teman-teman yang tadi sudah mengikuti, ada yang mau volunteer sekiranya sekalian nanti bisa diberi masukan oleh Mas Iqbal, ini bagusnya ditambahin ini nih, kalau misalnya punya organisasi bisa dimasukin, ataupun achievement lainnya. Mungkin teman-teman ada yang mau volunteer? Boleh. Mumpung di sini kita ada suhunya nih. Amin. Permisi Mas, saya izin bertanya. Iya, gimana tuh? Ya, jadi terkait di akun LinkedIn itu kan ada yang buat accomplishment sama ada yang buat experience. Nah, itu tuh kalau misalnya di profile kita itu tuh lebih baiknya digabung langsung. Jadi kayak yang Mas jelasin tadi, after we explain our experience langsung ke result, atau emang dipisah satu-satu gitu ya Mas baiknya? Terima kasih sih. Oke, thank you. Tadi siapa yang bertanya ya? Saya Faiha, Mas. Oh, Faiha. Oke, thank you Faiha. Oke, kita coba akan cek ya. Oke, sebentar saya share lagi biar nanti lebih kebayang in YouTube linknya. Sip. Nah, oke, my profile. Nah, oke. Jadi kan di sini di profile section itu tadi juga ada di sini ya ada accomplishment, bagaimana kita udah pernah di organisasi yang mana dan sebagainya, ataupun bagusnya itu kita bisa di work experience dan lain-lain. Nah, kalau dari ini ya, kalau misalkan dari tampilan sendiri sebenarnya itu tidak apa-apa gitu, bagusnya tuh di mana silakan teman-teman tempatkan di mana. Cuman better karena nanti biasanya link itu yang pertama kali dilihat adalah itu di work experience-nya, misalkan di sini di background kan ini di awal muncul itu better di sini. Baik itu work experience, sebenarnya work experience memang lebih ke dunia kerja, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman mau tempatkan misalkan magang atau lain-lain di sini juga gitu ya, education dan sebagainya, volunteer experience itu di sini. Nah kalau organisasi kan juga memang ada tempatnya di sini ya di accomplishment ini organisasi. Cuman kalau misal nanti di organisasinya, karena organisasi berbeda-beda ya. Kalau organisasinya mungkin organisasi kampus, komunitas itu boleh better di sini. Better yang di accomplishment organisasi. Tapi kalau memang organisasinya misal organisasi laba, NGO, atau misalkan organisasi yang memang bergerak di bidang bisnis, startup, misalnya kayak gitu-gitu, itu boleh di better di background gitu tadi. Gitu sih. Jadi sebenarnya is okay, tidak apa-apa dimanapun. Yang penting dia akan terlihat bagus ketika tadi ada juga kapannya, periode, sama resultnya, hasilnya. Gitu ya. Ada lagi kah tadi? Ada yang kelewat ya jawabannya ya, Faiha? Ini Mas, saya masih mau nanya, kira-kira kalau misalnya misalnya kan tadi ada yang bagian organisasi, lalu ada bagian work experience. Nah, tapi kan nanti ada bagian accomplishment juga. Nah, misalnya kita ngikutin organisasi, terus habis itu kita kayak ada kegiatan di situ,
dengan accomplishment tertentu. Nah, apakah itu perlu dipisah atau jadi digabung aja satu event? Misalnya kita langsung kayak ngasih tahu accomplishment kita apa gitu. Jadi yang bagian accomplishment itu dikosongin kalau yang dari LinkedIn ya. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Oke. Yang penting tadi si organisasi sudah jelas dan kita ada impact-nya di situ. Daripada dipisah, justru lebih bagus digabung. Jadi nggak usah nanti di belakang ada lagi ini nambah-nambah lagi ini ya lebih panjang. Jadi better digabung satu, misal organisasi apa pernah accomplish apa gitu ya, kapan dan apa resultnya hasilnya. Itu lebih bagus sih. Setuju Faiha digabung. Baik Mas, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Mantap. Terima kasih Faiha. Oh, mungkin nih dari Faiha ini udah bisa spill dikit tentang website LinkedIn-nya. Masih jauh banget dari optimal sih Mirza. Ini kebetulan tadi kan habis dengerin materi dari Mas Iqbal nih, terus rencananya nanti mau update beberapa hal gitu biar lebih maksimal lagi. Sip, nah Mumpung ada Mas Iqbal nih, tuh bisa dikasih saran gitu, boleh. Golden opportunity banget. Waduh, ini masalahnya LinkedIn gue tuh masih kentang. oh, nggak Takutnya apa-apa ada. gimana ya? Mungkin kalau yang Apa-apa, nanti boleh. kalau ada sisa waktu, mungkin kalau dari yang lain masih ada pertanyaan dulu, mungkin Mir. Boleh. Ini untuk sesi diskusi masih nanti kok, masih beberapa menit lagi. Sekarang ini emang masuk ke penilaian gitu. Boleh banget nih Faiha kalau misal mau menunjukkan, apalagi juga buat contoh teman-teman gitu. Yuk. Oke. Ya udah dicoba aja, mungkin mohon bimbingannya ya Mas ya, mungkin nanti ada masukan atau input lagi. Jadi ini aku share screen aja atau? Iya boleh. Boleh. Oke. Sebentar. Oke, ini Faiha ya. Oke, saya tuh mohon maaf saya lupa nama ya. Tadi saya suka tukar yang Mbak Mirza jadinya V terus ya. Jadi mohon maaf gitu ya, dimaklumi. Oke. Siap. Sudah terlihat belum ya, Mas? Sedang sip lagi nih. Nah, Oke. ya. Jadi ini profil LinkedIn saya. Nah, untuk untuk isinya ini saya belum benar-benar kayak masukin banyak, cuman mungkin dari Mas kira-kira kalau dari penampilan seperti ini itu apakah sudah cukup atau bagaimana ya Mas ya? Oke. Boleh cerita dari awal aja ya Faiha ya. Coba kita identifikasi bareng-bareng gitu. Oke. Coba dari oke. Oke, Scroll dari jadi atas. untuk baik Mas, terima kasih. Jadi untuk yang penamaan yang buat profil ini saya menggunakan Fakultas Kehutanan karena sifatnya masih umum, terus biar lebih jelas juga. Cuma mungkin tadi kan dari Mas ada input kalau misalnya kita bisa pakai um, bachelor candidate ya Mas ya kalau nggak salah. Ya mungkin nanti aku juga bakal ngubah ke situ kalau misalnya ini um, masih kurang formal mungkin. Terus mohon maaf sebelumnya. Ini jadi untuk experience yang aku isi itu baru dari 2 organisasi, Mas. Jadi yang pertama ada dari ISEC, yang kedua ini yang IFSA. Mungkin karena ini kita lagi bahas IFSA, ini aku udah masukin beberapa experience yang dari IFSA. Yang pertama yang dari commissioner, dari Forest Education ini tuh karena saat ini tuh aku lagi jadi commissioner di commissionnya Fancy Mas namanya, atau Forest Education Commission. Dan ini aku juga sempat nerangin tentang intern di Forest Education Commission itu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Mas sendiri, apakah ini kira-kira kepanjangan atau enggak ya Mas paragrafnya? Mungkin bisa disingkat lagi atau bagaimana?
Oke, sip. Karasan dikit. Nah, sip, mantap. Jadi sebenarnya udah oke ya. Ini sesuai dengan yang tadi bahwa ada misalkan apa nih yang udah dilakuin di situ gitu ya. Jadi penjelasannya, deskripsinya udah oke. Cuman tadi strukturnya mungkin lebih lebih enak gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dipersingkat aja sih ya, Faiha ya. Jadi udah oke, tinggal dipersingkat gitu. Mirip kayak ini nih. Internal Forest Education Commission. Jadi tidak perlu lagi untuk menjelaskan apa sih IFSA itu gitu kan. Ini nanti kalaupun perlu ini menjelaskan itu ketika misalnya IFSA-nya belum ada nih, belum terdaftar misalkan di dalam LinkedIn, ataupun misalnya kalau misal mau dijelaskan itu di akhir gitu, jangan di awal gitu kan ya. Ini bisa di awal itu dengan biasanya jabatan ataupun apa pekerjaan kita. Misalnya yang awal nih, ini ya, sorry yang ke atas lagi, Faiha. Yang bagian apa tuh sebelum intern? Oke, bisa scroll ke atas. Tadi tuh apa ya? Nah ini ya, lagi. Oke, jadi di sini itu tinggal penjelasannya aja sih udah oke. Cuman penjelasannya aja ya, penjelasannya better diperbaiki dengan tadi rumusnya start tadi, situationnya apa, task as resultnya, atau bisa dengan action verb dulu. Jadi action verbnya apa, ini kan di sini sebagai komisioner ya. Nah, ini tugasnya sebagai apa nih, gitu kan? Dia ngapain? Nah, misalkan apa nih di sini misalkan sebagai ini ya make suring that they are represent apa nih sebagainya gitu ya. Atau misalnya nanti di sini bisa accomplish misalkan project in IFSA bla 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 bla. Nah, baru nih ketika itu dijelaskan IFSA is bla 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 International Forestry Student Association Local Committee in UGM gitu-gitu dengan berapa member dan project ini udah berhasil berapa orang. Udah simple itu sih. Jadi kalau bisa nanti dipersingkat aja sih, udah oke. Diawali dengan action verb ya kalau bisa ya. Udah oke, mantap. Oke. Baik Mas, ini lebih kayak ke on point saja ya Mas ya? Exactly. Betul. Tapi tetap ada Iya. deskripsi. Oke. Oke. Boleh ke bawahnya? Oke, baik Mas, terima kasih. Nanti akan Ya. saya iya. Bawahnya Ini apa? kayaknya aku juga perlu meningkat budget. Is Ini okay, is masih okay. dengan project yang sama, Mas? Oke. Masih dengan Nice. project yang sama. Ini lebih ke deskripsi event, Mas. Oke. Ya, is okay, never mind. Nah, ini untuk job desk-nya. Nah, lebih bagus lagi nih, Faya. Kalau Faya pengen untuk mencantumkan apa yang udah dikerjakan, kayak ini kan create the project concept, bla bla bla. Nah itu tadi kuncinya dengan resultnya juga gitu. Berapa project nih yang udah dibuat? Misalkan create 20 project misalkan, atau juga bisa misalkan yang nomor mana nih? 6, become master of the ceremony for the event. Misalkan eventnya berapa, for the 3 event in IFSA. Jadi udah berapa kali? Itu bisa jadi poin plusnya kalau nggak pakai number. Itu ya mungkin. Jadi ya, Mas berarti kalau misalnya kayak gitu lebih kayak ke total experience-nya aja ya. Jadi nggak perlu dijelasin per eventnya seperti itu. Boleh juga, betul. Better justru lebih demikian. Baik, Mas. Oke, cool, mantap. Aduh. Sip. Gitu deh. Oke, cool. Terima kasih Faiha untuk volunteernya dan selamat atas ketersediaannya tadi. Untuk itu ada hadiah dari Kak Titin. Ini hadiahnya nih beasiswa asrama loh, Fai. Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk satu orang lagi nih dipersilahkan bertanya mengenai organisasian akun LinkedIn. Dan juga pasti dikasih hadiah kok sama panitia. Ini ada kamar 1 kosong kayaknya di sini ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait akun LinkedIn ataupun terkait feature-feature di LinkedIn kan banyak banget ya Mas ya. Itu kadang tuh suka bikin pusing kepala, aduh ini bagusnya dimasukin mana gitu. Boleh banget nih teman-teman.
Permisi Mirza, ini boleh tanya atau diskusi juga kan ya? Oh, boleh banget, Fai. Piana, maaf. Ih. Boleh sih, boleh. Oke, mungkin aku mau tanya sesuatu, boleh nggak Mas? Ya sebelumnya perkenalkan, nama aku Viana Eka Aprilia. Mau tanya terkait LinkedIn itu kan aku sebenarnya udah pernah buat. Nah, terus abis itu entah kenapa tiba-tiba tuh LinkedIn-nya sendiri eh itu loh, jadi kayak your account has been restricted gitu. Jadi kayak kita nggak bisa buka akunnya dan itu nggak tahu kenapa. Jadi pas setiap kali dibuka itu keterangannya kayak gitu dan itu sampai sekarang. Nah, itu tuh kenapa ya, Kak? Mungkin tahu gitu. Makasih. Oke, ini teknis banget ya. Biasanya ini lebih ke apa ya, kayak page error gitu. Tapi page error dalam arti bisa karena mungkin passwordnya, entah itu mungkin passwordnya dulu mau sempat dirubah Kavi, atau misalnya biasanya itu jarang banget nih dibuka gitu. Jadi ketika jarang dibuka, kita mau masuk lagi juga kadang tidak ini ya, si LinkedIn ini tidak respon. Memang si LinkedIn ini tuh sebenarnya kalau dibandingkan dengan Instagram, dengan Facebook yang lain itu daya masuknya itu kan jarang ya, tapi dalam arti ini sering digunakan kalau kita memang untuk looking for job ataupun profesional. Jadi biasanya kayak gitu tuh lebih ke sering aja dibuka, atau misalkan kalau misalnya nggak dipakai pun tetap login aja. Jadi ketika nanti kita login masuk ya udah masuk gitu sih. Jadi kalau aku pribadi juga kalau dari segi internetnya atau softwarenya mungkin I do not tentang itu gitu ya, saya tidak tahu. Tapi biasanya kalau demi kayak kayak gitu tuh tadi dari adalah password, atau kita sering masuk di beberapa akun-akun laptop kan biasanya langsung otomatis ke akun yang mana, nah itu juga bisa masuk gitu. Ataupun tadi justru jarang jarang di udah lama gitu nggak dipakai, bahkan lupa password gitu aja sih Vi ya. Jadi mungkin bisa di manage aja dulu nanti. Itu Kak, ya kalau Vi. misalnya ada profil yang sama kayak kita, misal namanya gitu tuh berpengaruh nggak ya? Oh, oke. Nggak apa-apa, karena di dunia ini kan banyak banget ya, kita nggak tahu nama Viana gitu kan ya, nama Natasha itu kan berapa orang nggak tahu ya, tapi it's okay. Nah, yang membedakan adalah si headline kita gitu kan ya. Jadi si headline kita ini bisa membedakan, ataupun ya jelas si foto gitu kan. Heeh. Jadi kan misalkan coba deh kalau misalnya kita searching ya sebuah nama gitu ya, misalkan Viana gitu di dalam LinkedIn, nanti kan ada tuh buletan-buletannya itu dia siapa, oh dia head of apa, atau dia staff of apa, itu udah ada keterangan. Jadi itu pentingnya kita membangun headline profile backgroundnya kita biar nggak ketukar gitu, oh Viana yang di UGM ya, bukan Viana yang di TV gitu misal gitu. Oke, makasih ya Kak atas jawabannya. Yuk, sama. Terima kasih Viana, dan selamat ya Viana dapat hadiah dari panitia. Untuk itu saya kira cukup ya teman-teman dengan 2 pertanyaan tadi, dan jika pun ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke Kak Iqbal langsung nih, kebetulan Siap. fakultasnya kan deketan tuh. Bisa lah main-main nanti ke Kak Iqbal. Apalagi tadi katanya bilang kantinnya murah-murah ya Kak? Betul ya, semoga udah rubah katanya kantinnya. Oh udah rubah, waduh kayaknya pindah ke Gitu ya. kantin kehutanan aja kalau gitu ya. Betul. Ya. Dan ternyata nih dari panitia ada sedikit hadiah buat Kak Iqbal. Untuk itu aku persilahkan ke Mbak Titin. Oh iya, halo Mas Iqbal. Halo Ini Mbak. ada sedikit apa plakat dari teman-teman panitia. Nanti ini bisa dikirim ya. Ya, terima kasih banyak. Siap, terima kasih juga ya semua. Iya. Oh ya, setelah ini nanti ada sertif juga, bisa teman-teman monggo di-share. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sip. Baik, ini ya Mas, ini masih bentuk e-sertifnya. Terima kasih Siap. sudah mau berpartisipasi, bahkan meluangkan waktunya sebagai narasumber kita pada pagi hari ini.
Saya pribadi sangat bangga sebagai MC juga moderator dengan narasumber spesial kayak Kak Fadi, kayak Kak Iqbal. Iya. Dari saya pribadi juga terima kasih banyak ya Mbak Ayu, juga Mbak Mirza yang saya tadi salah terus namanya, mohon maaf dan batin ya, sebelum lebaran nih maafin dulu gitu. Viana juga yang sudah kontak tadi, Mbak Titi dan teman-teman semua ya, Faya sukses semuanya. Saya juga pasti belajar dari teman-teman, kita yuk mari memperbaiki diri bareng-bareng. Terima kasih pokoknya ya, sukses selalu. Mohon maaf apabila ada kekurangan tadi. Semangat. Oke teman-teman, karena ini kita workshop sesi untuk saat ini sudah selesai dan nggak afdol rasanya kalau kita nggak ada dokumentasi nih. Yuk, bagi yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan, kita foto bersama. Tuh mau dilihatin dong wajah ganteng cantiknya nih, mana nih. Wajah belum mandi atau udah mandi nih, ketahuan kan. Mungkin untuk divisi DDD-nya pada Haryo, aku persilakan untuk ambil alih. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sip. Gimana Haryo, aman? Sudah kesif? Sudah siap. Oke, makasih. Makasih buat teman-teman udah mau meluangkan waktunya di sini, juga dokumentasinya tadi sepertinya bakal dimuat di majalah Bulak Sumur ya. Terkhusus untuk IFSA, apalagi komisi ini. Begitu tak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat ya teman-teman, mulai dari sambutan hingga pematerian dari Kak Iqbal. Jadi saya rasa itu udah cukup untuk kita dan semoga bermanfaat ya bagi kedepannya, apalagi dalam penyusunan CV dan juga LinkedIn sebagai bentuk personal branding kita masing-masing. Kalau gitu, saya sebagai MC dan moderator pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Untuk itu, saya pamit undur diri. Terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, aku izin live ya. Yuk, Terima sampai kasih Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, yuk, jangan lupa berbuka ya. Kesempatan ya Mas ya. 5 jam lagi. Siap, assalamualaikum. Terus Mas.